Halo Sobat Kartini yang ada di rumah, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua sahabat Kartini dalam keadaan sehat ya. Hari ini kembali lagi bersama saya Cantika dalam program Rumah Sakit Kartini Kupang, program spesial yaitu podcast Jendela Sehat Kartini. Hari ini senang sekali saya bisa menyapa kembali sahabat Kartini yang ada di rumah. Topik kita pada siang hari ini berbicara tentang hal-hal yang ada di sekitaran kita, hal-hal yang mungkin beberapa orang masih menganggapnya sebagai hal-hal yang serius atau bisa ditanda kutip menakutkan. Dan apakah itu? Kita akan membahas tentang bagaimanakah latihan fisik yang baik dan benar kepada pasien atau orang yang pernah mengalami serangan jantung. Dan semua hal tersebut akan kita bahas bersama-sama secara menarik bersama dokter spesialis kita pada siang hari ini. Halo dokter. Ini adalah Dr. Lady Saerang, spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Selamat siang dokter. Selamat siang Cantika. Baik, Dr. Lady ini adalah dokter rehab medik ya, yang biasa praktek di Rumah Sakit Kartini. Baik dokter, terima kasih sudah hadir di podcast Jendela Sehat Kartini dokter. Baik, kita mulai ke pertanyaan pertama ya dokter. Seperti yang saya bilang tadi dokter, bahwa kebanyakan orang itu masih menganggap bahwa serangan jantung itu merupakan hal yang menakutkan ya dokter ya. Bisa membuat orang kolap atau bahkan henti jantung pada saat itu juga. Nah dokter, apakah hal itu benar? Dan juga dokter, apakah kalau misalnya orang yang pernah mengalami serangan jantung itu mereka tidak bisa melakukan apa-apa atau tanda kutip mereka diam saja karena takut serangan jantung itu kambuh kembali dokter? Nah pertanyaannya adalah apakah latihan fisik meningkatkan resiko serangan jantung kepada orang yang mungkin pernah terserang serangan jantung dokter? Oke. Baik, jadi untuk pasien-pasien atau orang-orang yang pernah mengalami serangan jantung atau menderita penyakit-penyakit jantung lainnya, latihan fisik itu bukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan ya. Latihan fisik yang dimaksud ini adalah olahraga ya, beda sama aktivitas fisik. Kalau aktivitas fisik kegiatan kita sehari-hari, kalau latihan fisik itu lebih dikenal dengan olahraga. Nah, latihan fisik ini aman dilakukan oleh para orang-orang yang pernah mengalami serangan jantung atau mempunyai penyakit-penyakit jantung lainnya, selama ya latihan ini dilakukan dengan benar, dengan tepat dan memperhatikan kontraindikasi yang tidak boleh melakukan latihan. Oke, berarti ternyata memang boleh tapi ada batasannya. Iya, memangnya dokter, seberapa pentingkah mereka yang pernah mengalami serangan jantung itu melakukan latihan fisik dokter? Nah, latihan fisik itu penting karena dengan latihan fisik atau olahraga itu akan meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh kita kepada otot-otot kita dan juga memperkuat otot-otot. Selain otot tangan, kaki, juga otot-otot jantung akan lebih diperkuat. Jadi latihan fisik ini banyak sekali manfaatnya untuk pasien-pasien yang pernah mengalami serangan jantung atau mengalami penyakit jantung lainnya. Baik. Kemudian dokter, nah ini nih pertanyaan nomor 5 dokter, bagaimanakah latihan fisik disarankan untuk penderita penyakit jantung dokter? Nah, latihan fisik untuk pasien jantung itu dia semuanya ada resepnya ya. Seperti obat, minum berapa kali sehari gitu, bagaimana setelah atau sebelum makan. Nah, untuk olahraga sendiri kita ada namanya FITT. Apa itu untuk frekuensi itu dalam seminggu berapa kali, intensitasnya itu tingkat intensitas dari latihannya itu ya seberapa berat. Terus T-nya itu yang pertama adalah time-nya, berapa lama sih kita harus olahraga. Nah, T yang kedua adalah tipenya olahraga seperti apa. Nah, untuk pasien-pasien dengan masalah jantung, frekuensinya itu yang disarankan adalah 5 hari dalam seminggu. 5 hari dalam seminggu dokter ya, berarti tidak full seminggu ya dokter? Ada istirahatnya. Kemudian intensitasnya, nah intensitas itu yang paling mudah itu kapan kita merasa ini latihannya sudah pas gitu, sudah cukup. Jadi pada saat kita berolahraga kita masih merasa nyaman, kita masih bisa ngobrol tanpa ngos-ngosan. Jadi misalnya ya kalau kita jalan, pasien tuh lagi jalan terus ngomong saya rasa sampai susah untuk ngomong, itu berarti intensitasnya sudah berlebihan ya, jadi harus diturunkan. Misalnya kalau jalannya lebih pelan atau mengambil istirahat sejenak gitu ya, tidak boleh terlalu cepat gitu. Kemudian ada yang lebih tepat lagi, yaitu dengan menghitung
jumlah denyut nadi kita. Oh ya? Jadi ada, makanya latihan yang aman itu harus tidak melebihi batas nadi maksimum yang diperbolehkan. Nah, Kemudian dokter, pertanyaan berikutnya, apakah ada kondisi tertentu di mana latihan fisik itu harus dihentikan, dokter? Nah, latihan fisik, olahraga itu harus dihentikan kalau saat olahraga kita merasa nyeri dada. Ya, nyeri dada itu bukan nyeri ulu hati ya, nyeri seperti rasa tertekan, Iya. tertindih, kemudian nyerinya itu menjalar ke lengan kiri. Oke. Nah, itu tanda serangan atau yang harus dihentikan, tanda jantung mendapat kekurangan oksigen. Kemudian kita pusing, kalau lagi pusing harus dihentikan. Waktu olahraga terus pusing harus hentikan, istirahat. Kemudian rasa berdebar-debar. Nah, terus apalagi ya, rasa ada gangguan keseimbangan. Oke. Karena berbahaya Iya. ya. Kemudian muka tampak membiru, pucat, berkeringat dingin, itu olahraganya harus dihentikan. Ya, diambil posisi yang rileks, nyaman, duduk gitu atau berbaring dengan sandaran yang tinggi, kemudian mengatur nafas. Oke. Gitu. Baik dokter, menarik sekali ya berbicara tentang jantung ini. Dokter, baik, untuk penyakit jantung itu sendiri ternyata bukan cuma serangannya saja, Iya. tapi ada penyakit yang namanya irama jantung yang tidak teratur, dokter. Iya. Nah, apakah penyakit ini memiliki tidak dianjurkan untuk melakukan latihan fisik juga, dokter? Oke, pasien dengan gangguan irama jantung Iya. tidak teratur ya, misalnya bunyinya tek 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 tek. Nah, itu yang gangguan irama Iya. jantung ya. Ada macam-macam ya gangguan irama Iya. jantung. Ada yang dari ringan sampai yang berat. Tapi untuk olahraga sendiri pada pasien dengan gangguan irama jantung itu bukan merupakan penghalang. Oke. Jadi seperti tadi resep untuk berolahraga itu juga bisa diterapkan pada pasien dengan gangguan irama jantung, tetapi yang gangguan irama jantung ini memang harus memulai dengan intensitas yang rendah, ringan. ya, yang ringan dari 60% dengan masa pemanasan dan masa pendinginan yang lebih panjang. Oke. Ya, jadi harus intensitas rendah. Dan kalau misalnya memang mengalami gangguan irama jantung, sebaiknya sih harus berkonsultasi ya Iya, dengan dokter, terutama dokter jantung untuk ditentukan ini derajat gangguan iramanya itu seberapa parah sehingga bisa mendapatkan pengobatan yang tepat. Iya, baik dokter. Ini satu pertanyaan terakhir, dokter. Jika seorang mengalami nyeri dada saat melakukan latihan fisik, apakah latihan tersebut perlu dihentikan, dokter? Ya, tentu saja. Ya, Tadi kita sudah sudah dijelaskan bahas ya ya. bahwa kalau itu berarti ada tanda jantung kita mendapat kekurangan mendapat oksigen. Jadi memang pasti harus dihentikan. Iya. Oke, baik dokter, kita sudah bicara banyak ya soal tentang serangan jantung ini dan juga latihan fisik. Dokter, apakah ada tips and trik dari dokter kalau misalnya ada sahabat Kartini di rumah yang mau melakukan latihan fisik, apa saja dokter kira-kira? Nah, kalau mau melakukan latihan fisik, yang pertama kita pastikan ya tubuh kita dalam kondisi yang baik, yang fit, tidak ada gejala lagi nyeri dada, tidak lagi sakit gitu ya, tidak lagi demam, tidak lagi pusing gitu ya, itu bisa. Jadi sebelum olahraga kita harus memakai pakaian yang nyaman ya, jangan yang bikin kepanasan berkeringat berlebihan ya, harus yang nyaman, tidak ketat ya, memakai sepatu gitu ya. Kemudian kita harus memastikan bahwa intensitas latihan yang kita lakukan itu sudah tepat untuk diri kita. Jadi setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada orang yang dengan penyakit jantung dia bisa jalan cepat, ada yang dengan penyakit jantung dia tidak bisa jalan cepat gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi kita. Tapi harus diingat berolahraga bukan merupakan penghalang. Ya. Oke, baik sahabat Kartini yang ada di rumah, kita sudah selesai ya membahas semua pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih dokter sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Dan sobat Kartini di rumah, ingat bahwa serangan jantung itu bukan penghalang kita. Tadi dokter bilang untuk melakukan kegiatan fisik boleh, tapi kita harus perlu melihat juga kondisi kita sendiri itu seperti apa. Tapi kalau misalnya sahabat Kartini di rumah masih ragu, kami di Rumah Sakit Kartini ada layanan polikardiovaskular yaitu poli jantung setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang
siang, dan juga ada polirehabilitasi medik dengan Dokter Lady setiap hari Senin dan Jumat. Jadi bisa datang berkonsultasi dengan dokter di sini agar setiap latihan fisik yang dilakukan oleh sahabat Kartini di rumah lebih optimal dan juga lebih bermanfaat. Dokter, baik, saya mau memberikan izin untuk dokter memberikan closing statement atau rangkuman dari podcast kita siang hari ini. Jadi untuk Sobat Kartini, apabila pernah atau mengalami gangguan jantung, baik serangan jantung atau penyakit jantung yang lainnya, bukan merupakan halangan untuk tidak bisa melakukan olahraga ya. Perlu diingat bahwa olahraga sendiri itu banyak memberikan manfaat untuk Sobat Kartini. Yang pertama adalah olahraga itu akan meningkatkan toleransi terhadap latihan. Nah, jadi kita makin bisa latihan lebih lama lagi. Kemudian dia akan mengurangi gejala-gejala yang tidak nyaman akibat penyakit jantung, misalnya seperti nyeri dada, nafas pendek. Nah, itu akan berkurang gejalanya. Selain itu, olahraga sendiri akan mengontrol kadar kolesterol. Kolesterolnya bisa lebih baik, lebih turun, mengontrol kadar gula darah. Nah, dan olahraga itu pun akan mengurangi stres. Dan secara keseluruhan, olahraga yang teratur itu pada pasien-pasien dengan gangguan jantung itu akan meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup yang baik itu penting bagi setiap orang. Iya. Gen Z bilang mental health. Oh iya. Baik dokter, terima kasih sekali lagi sudah hadir di podcast Jendela Sehat Kartini. Baik sahabat Kartini di rumah, terima kasih telah menemani kita selama 15 menit ini. Saya dan Dokter Lady pamit undur diri dari sahabat Kartini di rumah. Jangan lupa selalu nantikan video-video berikutnya, podcast-podcast dari Rumah Sakit Kartini setiap hari Jumat jam 2 siang. Baik, kita tagline Rumah Sakit Kartini dulu ya dokter. Rumah Sakit Kartini Kupang, bersama menuju sehat. Bye-bye.